Gelato jamur memang jadi inovasi baru restoran asal Yogyakarta yang konsepnya serba jamur. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan aneka jenis jamur loh. Ada jamur yang familiar sampai jarang kita temui. Wah, ini sih surganya pecinta jamur. Dan ternyata semua menu olahan resto ini terbuat dari beraneka macam jamur loh. Sebelum makan, kita lihat chefnya lagi masak steak dan katsu yuk. Bukan dari daging sapi atau ayam, tapi dari jamur juga. Jamur disebut-sebut bisa jadi alternatif pengganti daging. Jamur kaya akan kandungan chitin, jadi terasa seperti daging. Terus kandungan seratnya cukup tinggi. Selain tekstur, rasa jamur identik dengan rasa umami. Makanya jamur cocok ditambahkan ke dalam masakan. Rasanya tetap lezat, tapi lebih rendah kalori karena tidak menggunakan daging. Bukan cuma makanan berat aja yang terbuat dari jamur. Nih, ada beberapa makanan ringan dan minuman juga yang berkaitan dengan jamur. Lumpia umumnya berisi rebung atau sayuran wortel atau toge. Tapi lumpia satu ini ada isian jamur tiram loh. Ada juga risoles yang isiannya rogut jamur merang dan sayuran lainnya. Nah, sup berkuah asam pedas asal Thailand yang disebut tom yum ini isiannya bukan hanya makanan laut aja, tapi ada jamur shiitake, jamur tremela, jamur merang, dan jamur kuping. Kalau ini makanan Indonesia favorit Unyil nih. Yap, sate. Hehe. Sate ini terbuat dari jamur portobello yang dipadukan dengan bumbu kacang dan kecap seperti sate pada umumnya. Rasanya juara, gak jauh beda sama sate ayam sapi. Bukan cuma makanan, minuman, juga ada jamurnya loh. Siapa sangka es dawet ini selain ada nangkanya, ada jamur enokinya, dan cendolnya terbuat dari jamur kuping. Minuman yang menyegarkan satu ini, toppingnya juga jamur enoki. Perpaduan sirup fruit punch, soda, dan jeruk bikin lepas dahaga. Kalau mau bawa buah tangan lauk pauk jamur yang bisa tahan lama dan praktis, tenang aja. Nih, ada jamur versi kalengan. Jamur kalengan ini ada banyak variannya. Salah satunya jamur rasa rendang. Jamur kemasan kaleng bisa tahan lama karena melewati proses masak dan sterilisasi. Sebelum kalengnya ditutup, harus melalui exhaust box dengan suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa memproduksi 500 sampai 1000 kaleng loh. Jamur kalengan ini cocok dibawa sebagai lauk pauk saat traveling. Ketahanannya tetap terjaga selama kaleng belum terbuka. Setelah mengenyangkan perut dengan berbagai olahan jamur, sekarang Unyil ajak teman-teman berkeliling kebun jamur. Sekaligus panen yuk, come on! Tempat budidaya ini punya banyak jenis jamur yang bisa diolah dan jamur untuk obat herbal juga. Kurang lebih ada 34 varian jamur. Di tempat ini ada jamur yang ditanam menggunakan media kayu dari hasil gergajian dan kompos dari jerami padi. Yuk kita ikut kakak-kakaknya panen jamur. Di tempat dingin ada jamur portobello dan jamur kancing. Di tempat panas ada jamur merang. Di dunia jenis jamur nggak terhingga. Ada lebih dari 5 juta spesies. Tapi nggak semua bisa dimakan ya. Jadi kita harus cari tahu dulu jamur yang aman dikonsumsi. Biasanya yang dibudidaya kayak gini nih. Sekitar 90% tubuh jamur itu kandungannya air loh. Tapi ada kandungan lain seperti vitamin B, selenium, dan potasium. Ternyata
bukan kategori tumbuhan dan hewan. Ibaratnya jamur itu berdiri sendiri. Jamur nggak punya klorofil, jadi nggak bisa buat makanan sendiri kayak tanaman lain. Terus dapat makanannya dari mana? Ya dari media tempat jamurnya tumbuh. Makanya jamur ada yang bisa tumbuh dengan matahari di tempat yang panas, atau bisa tumbuh di tempat dingin, tergantung jenisnya. Wih, asik. Sudah pada selesai panen. Kalau mau dibawa pulang, jangan lupa bayar ya, Kak. Sekarang giliran Unyil yang panen nih. Ya, jamur ini mau Unyil tanam lagi di kebunnya Poipe. Siapa tahu berhasil tumbuh, terus jadi cuan deh.